Habis ujian. Habis ujian ya? Enggak, pada latihan apa? Udah belum kayaknya. Jalan berdua doang ini. Ebe mana Ebe? Si itu sakit si anaknya ya. Siapa? Si anak bener sampai diem aja. Anaknya? Ini siapa? Si itu. Pino. Siapa sih? Yang kecil. Siapa sih yang gedean dikit? Oh, si Nanda. Olin udah berangkat kali? Olin belum, masih ada. Kirain udah kecil lagi. Terus ya, saya masih Ya. Ada apa lagi? Mana ulangannya bisa? Bisa. kayak Belum bangun apa ini? Udah pada
Tinggalan berarti. Nanti. Udah anak ketinggalan. Minta kertasnya di lantai. Caranya penerus Elan. Bangga. Ada penerus ya berarti. Iya, nanti dia. Enak sama Nana sebanyak itu. Dibotakin dia nggak mau. Ngajakin sih. Iya. Botakin. Dia nyengir gue botak. Oh, harus botak. Botak. Blender. Dan itu kemana? Oh, dia udah ngomong gak mau botakin. Ditanya bantu botak ya. Nggak mau. Dia sih malu kalau ini Blender. Blender. Aku bapaknya. Blender malam bandel banget sih itu si Rangga. Nasi goreng. Ini goreng. Botak lah. Oh, dia udah bilang dia gak mau dia. Wah, nyengir baik. Kalau mau tanya, saya mau sama nenek dengan angkat tangan. Angkat tangan. Tapi botakin itu berarti. Enggak mau ya. Udah gitu dia soalnya. Baju gini mana rapi be. Oh, iya. Biasanya kalau hari Senin sepi, ini hari Senin banyak banget lah. Iya. Benar. Siap-siap aja nanti untuk kalau jadi. Mungkin agak bantainya 5. Kelima. Saya mau siapin ke buat ini bahan jasa. Pagi atau itu pindah apa? Itu pindah apa baru? Bangun. Makanan sih aja. Siapin aja kalau misalnya beliau nggak bawa patah kan patah kita kan ada. Adik untuk menunggu. Adik saya juga akan. Adik itu botakin mau. Dulu pernah nginep di sini. Siap mas apa sih itu? Iya nih. Makan. Siap. Pakai si blender. Siap mas apa yang satu lagi? Ya siapa saya mungkin kita akan. Botakin. Karena mau pulang nangis baik. Makan sekali kan bisa gitu. Ya ini kan itu boleh musuh ngaco. Busuk nggak boleh. Ya kan dia setengah pegang kursi lah. Pegang kursi lah. Pegang kursi lah. Capek aja. Itu suka daun itu nggak itu bukan kayak rawat. Oh ya sirih itu katanya kalau Siri. daun itu tuh daun sirih itu Bayam katanya obat katanya iya. Ya itu lah. Kalau bantai simpang udah doyan juga.
Kata saya doyannya di mana? Yang getir. Iya, siri Cina katanya ya. Banyak manfaatnya sama ini. Iya, itu ngeliat di situ. Uang itu bagus-bagus juga kan? Iya. Gimana? Siri katanya masih udah kayu sih dia. Kebab yang lembab nih. Iya. Doyan kalau masih tahu kan doyannya dari itu. Ini yang paling manis. Enggak dulu kan. Ya. Perak, perak. Perak. Apa namanya? Kayak getuk, kayak getuk Tutup ya. pisang. Sumpah nggak. Tuh. Itu masih kecil dulu. Dalam banget itu kok dalam banget ya. 2 meternya Buat apa sih? buat serapan, Penerapan. serapan. Serapan air. Emang ngumpiang jadi. Yang pasti udah dapet Dan dapet. sini semua udah paling mungkin ya. Aku dulu mau gue bikin. Kalau renanya benerin, Kemudian udah sini bikin, belakang bikin. kayaknya enggak. 2 kali lipat jadinya. Kayak Dulu ada udah. Hujan, gerimis doang. Malam hujan. udah. Baik ya. Abang bantuin bentaran, nah saya agak biasa begaul gitu. Angkutin tanah aja. Saya nggak ngerti. Baca. Hah? Jadi di batu yang itu saya nyangkulin doang. Bukan gani. 20 menit itu betul. Ada orang keluarga kita mau tidur di bawah bata. Sini antri kata bantuin kembali sini antri. Diem nggak? Emang tangannya namo deh Pak. Baik-baik kecolok matanya. Ini hari Senin bukannya libur bolos sekolah ya? Pada bulanan dan Oh. Jadi gini, di wihara itu kan setiap biku bisa lihat bagaimana beliau-beliau punya cara praktek yang beda-beda, punya pengetahuan juga beda-beda, punya kemampuan juga beda-beda.
Zaman Sang Buddha juga sama. Tidak semuanya modelnya sama. Ada Biku Mahakasapa, ada Biku Sariputta, ada Biku Moggallana, ada Biku Ananda, dan ratusan, ribuan, bahkan jutaan biku yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak semuanya bijak, tidak semuanya juga sakti, tidak semuanya juga menjalankan praktek ketat. Jadi perlu dilihat. Sampai zaman sekarang pun demikian. Dan itu semua bukanlah untuk kita jadikan sebagai bahan untuk mengkoreksi. Kalau misalnya terdapat juga pandangan bahwa lebih baik sedikit asal berkualitas. Tetapi kita perlu ketahui bahwa agama Buddha itu adalah suatu ajaran yang harus dilestarikan secara turun-temurun jika ingin mendapatkan manfaat yang besar. Jadi dengan berpikir, orang yang punya pandangan lebih baik sedikit daripada banyak, lebih baik sedikit asal berkualitas, itu sama saja dengan egois, hanya mementingkan diri sendiri. Memang ada benarnya lebih baik sedikit asal berkualitas, tetapi dengan sedikit lalu kemudian habis, bagaimana? Penduduk Jepang saat ini sedikit berkualitas, ya, berkualitas, lebih maju. Tapi lihat, mereka pun sedang dalam kondisi yang cukup ketakutan, di mana masyarakatnya itu akan punah. Karena orang-orang sana sudah mulai tidak ingin lagi berketurunan. Ini juga sama, Buddha Sasana ini, di mana Sang Buddha mengajarkan agama Buddha ini agar dapat berlangsung atau bertahan di dunia ini selama mungkin, setidaknya 5.000 tahun. Tapi sekarang kalau misalnya kita berpandangan tidak ingin lagi praktek menjadi biku, tidak ingin lagi menjalankan dhamma karena agama Buddhanya sudah beda, sudah tidak seperti zaman Sang Buddha. Ada yang berdalih demikian. Tidak ingin jadi biku karena tidak seperti biku di zaman Sang Buddha. Nah, sekarang memangnya pernah merasakan atau tahu kehidupan biku zaman Sang Buddha itu seperti apa? Kehidupan di zaman Sang Buddha modelnya seperti apa? Juga kan tidak tahu. Nah, sebenarnya kalau misalnya bisa menginginkan memiliki model, dalam artian yakin bahwa diri sendiri dapat menjadi biku yang baik, dapat menjadi biku yang dapat selaras dengan Buddha Dhamma, ya jadilah biku yang sebagaimana diri sendiri inginkan. Tidak ada yang akan melarang, tidak ada yang akan menentang. Semuanya lagi-lagi kembali kepada diri sendiri. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan zaman saat ini sudah berbeda, lantas kita tidak bisa praktek. Bukan. Diri sendirilah yang harus mengubahnya. Diri sendiri harus bisa, harus berani untuk beda, untuk melakukan mana yang dirasa itu benar. Nah, dan tunjukkan. Itu baru namanya pahlawan, baru namanya kesatria. Kalau hanya sekedar mengeluhkan, zaman seperti ini sudah beda, sudah tidak lagi ada harapan, nah itu sama saja pesimis. Nah, tunggu kematian saja kalau begitu. Lalu bagaimana Buddha Sasana mau berkembang kalau pemikiran demikian? Nah, lalu biku yang melayani atau dalam artian mengajarkan umat, membina umat, dipikir tidak bisa latihan, itu juga tidak tepat. Karena beliau pun punya porsi latihan beliau. Dan sekarang jika tidak ada pembinaan, bagaimana? Bagaimana orang bisa tahu sementara seorang biku itu hidup dari sokongan umat awam? Jadi harus dimengerti bahwa biku itu artinya apa? Biku, kata biku itu artinya peminta-minta. Peminta-minta, hidup dari sokongan umat awam. Nah, sekarang kalau misalnya tidak membina, tidak memberikan apa yang dapat diberikan selayaknya seorang biku dapat berikan, terutama ajaran Dhamma Sang Buddha, ya bagaimana? Bagaimana dapat sokongan? Sang Buddha sendiri saja ketika zaman dulu, para biku setelah menerima dana makanan, makan, setelah itu tinggal saja. Tidak ada ngomong apa-apa, tidak ada anumodana. Lalu para umat di zaman itu mulai mencela. Kenapa biku-biku Sakyaputta, putra Sakya, putra Sang Buddha, tidak memberikan ucapan terima kasih atau apapun yang menggembirakan hati para penderma?
Sementara pertapa-pertapa aliran lain mereka memberikan anumodana. Nah, dari sanalah Sang Buddha pun menetapkan, mulai dari saat itu biku manapun setelah menerima persembahan dari umat awam harus memberikan anumodana, memberikan kata-kata anumodana. Walaupun ya zaman sekarang ya sabitio wiwajantu, nah itu. Kalau zaman dulu mungkin ya semoga Anda berbahagia, nah itu sudah cukup. Nah, Sang Buddha pun melihat dalam hal ini, jadi kita harus bisa bedakan, bukan hanya sekedar praktek. Nah, yang seperti apa? Hidup sebagai biku ya, hidup sebagai manusia, hidup bijak. Sang Buddha ajarkan untuk bijaksana, bukan hidup jadi patung. Kalau menjadi patung, ya apa bedanya dengan patung di atas tuh, nggak kemana-mana, duduk aja. Nah, belajarlah sama patung itu, meditasi mau seperti yang diinginkannya ya, belajar sama patung. Kalau kita belajar dhamma, itu belajar dari segala macam yang ada, yang dapat didengar, dapat diterima, dapat diperoleh, lalu kita saring lagi, kita jadikan itu sebagai perenungan. Jika itu benar kita ambil, jika itu salah juga tinggalkan, ya sudah. Pada akhirnya semuanya juga selesai sampai di sana. Kita tidak perlu pikir macam-macam, tidak perlu menjadi dendam atau benci atau apapun. Yang terpenting adalah diri kita, bagaimana kita membawa diri sebaik mungkin. Nah, selanjutnya anumodana. Sabbaroga winimutto sabbasanta pawajito sabbawe ramati kanto nibuto jatuang bawa sabitiyo wiwajantu sabarogo wina satu mate bawatwantarayo sukhidik yuko bawa biwadana silisani cang wuda pacayino jataro dhammawan danti ayuwano sukhang balang bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te.